makanya. Iya. Saya sih yang pengen dipertanyakan seberapa gawat gitu ketika sejarah yang secara oral ini berpindah dari mulut ke mulut merasuk ke daerah-daerah, itu seberapa gawat. Kalau saya lihat kan ini cuma buat apa, legitimasi para habib mengatakan apa, menemukan kekuatan-kekuatan untuk memberontak gitu. Oke. Menemukan kekuatan-kekuatan. Contohnya Kayaknya ada kiai-kiai Jawa Timur yang sudah ada statementnya. Habis ini dibilang masa nggak percaya sama susu Nabi gitu deh. Cucunya sendiri. Kita kembali ke premis pertama, itu Modal kan jual riset begitu riset lagi, kayak ya. ini. Selamat malam. Salam. Ini kayak undangan, ini terus tahlilan ya gitu. Lagi di mana kita nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah baru. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Selamat malam semuanya dan semoga kita semua sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang habaib. Ya, sebelum kita bahas, silakan teman-teman sebentar menyimak pernyataan dari mantan Ketua Umum PBNU Haji Said Akil Siroj. Ya mantan kan. Berikut ini. Pendiri NU bin Yahya, menciptakan Garuda bin Yahya, Merah Putih bin Yahya, yang menentukan 17 Agustus merdeka bin Yahya. Gimana sih, Masya Allah. Pendiri NU adalah Hashim bin Yahya dan Hashim Ash'ari. Gak ada, dalam sejarah gak ada itu. Gak ada Habib, gak ada. Yang jelas tidak ada pahlawan nasional dari Habib, gak ada. Yang pahlawan nasional semua Kiai Jawa semua. Yang dibunuh oleh Belanda Jepang Kiai Jawa. Gak ada Habib dibunuh oleh Belanda Jepang. Gak ada. Iya. Ya, tadi adalah pernyataan Kiai Said tentang status habaib, ya, terutama menyikapi berbagai pernyataan yang mencoba untuk menggeser alur sejarah, ya, bahwa menurut Kiai Said tidak ada pahlawan nasional dari kalangan habaib. Ini mumpung momennya juga di hari kemerdekaan, ya. Jadi ternyata isu nasab habaib Pahlawi itu masih terus bergulir, bahkan sekarang sudah bukan lagi perdebatan wacana tapi juga sudah mengarah kepada konflik horizontal di bawah, ya. Berbagai kasus ada konflik habaib dengan para kiai dan seterusnya itu, dan para pendukungnya tentu, ya. Nah, ini kira-kira sudah sampai mana perkembangan polemik habaib ini dan perkiraan jeluntrungnya bagaimana nantinya? Kita akan ngobrolkan itu. Mungkin pertama dari Kiai ini Kiai bukan Habib, ya. Ya, keturunan, ya. Kira-kira gimana itu, Nabi ya? Adam. Oh, ini berlarut-larut ini soal Pahlawi. Apakah memang perlu ada penegasan atau bagaimana? Pada PBNU sudah sikap. Iya. Kalau melihat fenomena yang ada, ya. Jadi justru pertama memang dari awal yang dirugikan itu adalah orang NU. Mukibin itu kebanyakan dari orang NU. Mukibin itu para pecinta Habib orang NU juga. Tapi dengan adanya tesis Kiai Imad kan, apakah itu sebuah pencerahan? Apakah justru ini sebagai pemecah belah gitu? Oke. Jadi kalau untuk bagi orang akademisi sebenarnya, kalau memang ada tesisnya kan ada antitesis gitu kan. Tapi bagi orang muhibbin sendiri, para muhibbin sendiri kan mereka tidak mau tahu tentang masalah tesis lah, tentang masalah kajian ilmiah. Mereka emosional. Dan sebelumnya
para muhibbin rata-rata mereka, mohon maaf, basic-basicnya kan kebanyakan dari pesantren. Dan di NU sendiri itu memang kita kan diajarkan oleh kiai-kiai untuk ta'zim, untuk menghormati para habaib. Nah, dengan adanya tesis Kiai Imad ini, ya yang dari awalnya itu banyak orang yang maju mundur, sekarang sudah menemukan sudah menemukan kekuatan-kekuatan untuk memberontak gitu. Oke. Menemukan kekuatan-kekuatan. Contohnya Kayaknya ada kiai-kiai Jawa Timur yang sudah ada statementnya. Habis itu sekarang mantan ketum PBNU juga sudah menyentil lah ibaratnya. Ya meskipun Kiai Said pengennya ilmiah aja. Ya pengennya sih ilmiah dari awal, tapi ketika melihat fenomena bahwasanya yang mencetuskan Garuda Pancasila, yang bikin lagu Indonesia Raya semuanya Habib semua. STNK, Iya, STNK Habib juga. Oh, pencetus STNK Habaib semua. Buku nikah Habaib juga, gitu loh. Makanya kok kalau bahasa ini kok semakin dadrah kesini itu semakin nggak karu-karuan. Nggak cukup membuat palsu sertifikat pahlawi gitu. Iya, habis itu justru malah di lain sertifikat itu semuanya terungkap semuanya akhirnya flashback kembali bagaimana para habaib yang menomorduakan orang Indonesia. Ya, apalagi ada pertanyaan dari kalangan habaib, satu habib begitu daripada 70 kiai gitu. Itu yang sangat menyakitkan, itu yang sangat itu menyakitkan. bahaya itu statement kayak gitu kan. Itu yang semakin menyulut ya. Itu 70 termasuk Suriah. Termasuk semua kiai. Termasuk ke pokoknya walaupun kiai di kepengurusan PBNU dengan satu habib kalah semua. Meskipun habib itu juga enggak sholat Meskipun Rois Am ya. Ya, pokoknya kiai kalah itu sama satu habib. Ya, Meskipun Kiai Miftah. Nah kalau kita lihat kan gini, ini bukan kalau endorse kan. lihat pernyataan Kiai Imad kan memang secara ilmiah ya, teknis ya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana suara-suara Kiai Khos ya. ya. Misal Kiai Khalwani Ya. yang kemudian dia membuka Habib sejarah ya. soal apa namanya penggeseran sejarah Jatman Torikoh itu ya oleh Habib Lutfi itu kan Kiai Khos semua itu Jawa Tengah, bukan Kiai apa istilahnya ya banyak santrinya lah kira-kira itu. Kemudian yang terakhir Kiai Said ya, yang barusan videonya kita tonton, yang menjelaskan bahwa diantaranya muncul tadi fenomena yang disebutkan semuanya diklaim diciptakan oleh Habib. Bahkan Kiai Said tegas itu tidak benar kan itu ya. Semua salah. Apalagi sekarang momentumnya pas itu Kiai Said memberi pernyataan itu Hari kemerdekaan. Agustusan di hari kemerdekaan bahwa tidak ada pahlawan dari Habib gitu di pernyataan Kiai Said tegas. Saya kira awalnya Kiai Said itu kan belum memberi statement ya ilmiah saja bagaimana cara menanggapi Kiai Imad. Cuma ketika statement terakhir ini sepertinya sudah memuncak gitu. Memuncak dengan kata-kata seperti itu, saya kira itu sudah dalam Bukan kondisi, berarti nggak ada pahlawan sama sekali kan. ya maksudnya udah pada posisi dikatakanlah marah gitu ya. Marah. Ini yang menciptakan ini ya peran kiai-kiai NU, kiai-kiai pesantren, Atlantis dulu Habib juga ya. semua diklaim Habib. Nah ini sebenarnya alarm ya, alarm yang memang semua kiai memang harus bersuara, harus cari solusinya sebenarnya. Artinya ada gejala penjajahan secara sejarah. Nah itu fatalnya lagi udah ada gesekan di bawah kan. Dimulai dari Gus Yusuf yang disuruh turun panggung karena ada Habib, yang terakhir kasus Cikarang itu Kiai NU digebukin, dipukulin, persekusi ya. yang diduga oleh Muhibbin ini, yang para pencinta Habib. Ini darurat sebenarnya. Memang harus ada jalan tengah instruksi ya. Malah kalau misalkan sudah menyenggol tentang sejarah nasional ya harusnya pemerintah juga bergerak ya. Karena dia sudah memelintir sejarah tuh, pembohongan publik kan gitu. NU nggak cukup NU ternyata, artinya pendiri republiknya juga habaib. Terus ini mau nanya dah sama ahli sejarah, emang nggak ada pakem-pakem gitu Pak, kayak pembuat
lambang negara, Garuda, nggak ada ya? Oh, ada pakemnya kan? Maksudnya tercatat jelas gitu, ini karya ini karya ini. Saya kira kalau di sejarah Indonesia itu ada metodologinya dan sudah ada pakemnya. Siapa yang bikin ide tentang Garuda Pancasila, desainnya itu Sultan Hamid II misalkan. Iya. Tinggal ditambahin nama Habibnya Habib Sultan Hamid II kayak gitu. Terus terakhir proklamasi rumah pegangsaan itu, jalan pegangsaan itu dianggap punya keturunan Arab apa Habib ya? Habib ya? Ya, keturunan seorang Arab. Ternyata bukan. Itu Aslinya? punya orang Belanda gitu. Jepang yang Laksamana Maeda bukan? Ya, itu jual beli sebetulnya. Oh enggak, kalau Laksamana Maeda itu tempat perumusannya. Perumusannya. Kalau tempat rumah proklamasi itu tempat tinggal Soekarno, pegangsaan nomor 56. Nah, itu pun disangkakan agak nyerempet ke Arab, keturunan Arab dan juga Habaib, padahal bukan. Jadi yang orang tidak tahu itu Soekarno sendiri ingin rumah itu dibongkar sebetulnya. Soekarno lah yang memerintahkan itu supaya diganti jadi tugu. Dan klaim Habaib ini memang baru-baru ini juga membuat para sejarawan juga gerah ya. Makanya kita mengenal nama Sri Margana dari UGM sudah bersuara mengklarifikasi video-video yang beredar. Lalu juga Peter Carey dari Inggris yang juga sejarawan akan menyebut secara langsung bahwa Habib Lutfi itu menciptakan sejarah. Jadi karena sejarawan kita ini juga punya kewajiban moral karena mereka banyak ditanya. Pak Peter Carey itu berstatement bahwa tidak bisa diandaikan bagaimana Habib Lutfi yang bermimpi menyatakan bahwa makam itu adalah habaib itu tidak bisa dipakai dalam pakem metodologi sejarah mimpi itu. Karena bukan fakta sejarah. Karena bukan fakta sejarah. Jadi hampir dan sekarang fenomenanya makin kemana-mana gitu. Liar. Jadi ditempelkan pada peristiwa proklamasi dan peristiwa-peristiwa lain. Tapi kan masalahnya di dunia, di kalangan negara kita serius sekali kayaknya ya. Ini karena tempatnya yang serius ya kayaknya. Bahaya tuh beda. Soalnya ini genting ini soal sejarah ya. Enggak, di survei terakhir sebelum Pilpres kan menyatakan bahwa tingkat pendidikan kita yang sangat rendah ya, yang lulusan S1 aja cuma berapa persen. Iya. Nah, dan klarifikasi ahli sejarah itu kan mentok di dunia akademisi, intelektual. Betul, Sampai ke awam ya. Akar rumput itu kan mereka yang di dunia pengajian itu kan tidak tersentuh. Itu kan yang diomongkan secara lisan, oral ya, secara lisan, dan akan jadi kayak legenda gitu. Ketemu tetangganya sebagai kebenaran Nah, tunggal. itu yang agak repot kan, bagaimana mengklarifikasi itu kan repot. Makanya Iya, saya sih yang pengen dipertanyakan seberapa gawat gitu ketika sejarah yang secara oral ini berpindah dari mulut ke mulut merasuk ke daerah-daerah, itu seberapa gawat. Kalau saya lihat kan ini cuma buat legitimasi para habib mengatakan apa saja yang dikatakan dia itu dianggap benar kan. Jadi karena ada sejarah masa lalunya yang luar biasa gitu, kayak gitu. Tapi faktanya sampai ke buku pelajaran kan. Iya, Ada buku ditemukan pelajaran kasus di NU, di Iya. satu wilayah NU. Ya mungkin itu karena faktor Nah, oral kan. jadi memang tadi soal berbahaya itu benar juga ya. Jadi kalau masyarakat tersebar itu di masyarakat, bahaya semacam itu sebetulnya masih bisa dikanalisasi ketika perangkat pemerintah, pejabat daerah, pejabat lokal tidak mengkonfirmasi itu, melegalkan, mengacarakan, menyelenggarakan. Nah, kalau negara dari pusat sampai daerah memberi peluang atau dalam tanda petik mengambil keuntungan, dia tidak masalah nih benar apa tidak, yang penting rame, yang penting dia dekat habaib, maka masyarakat mendukungnya. Nah, itu problem terbesarnya. Karena kalau kita mau mengawasi gosip di masyarakat atau berat itu susah, terbendung. Tapi tetap ada batasan masyarakat. Nah, dalam hal ini institusi apa yang punya otoritas untuk menangani soal Habib ini, klaim sejarah ini?
Ya, ada formal dan informal ya. Kalau secara formal tentu saja dari kementerian terkait, tapi saya lihat sekarang negara tuh jauh lebih hati-hati. Ketika ada isu ini, dia tidak mengambil resiko tidak populer, tapi benar. Tapi lebih kepada mengulur waktu dan mengambil keuntungan dari situasi itu problemnya. Makanya dari Kemendikbud tidak ada suara kan. Paling sejarawan secara akademis secara personal. Nah yang kedua secara informal sebetulnya lembaga-lembaga ormas Islam yang di dalamnya ada lembaga risetnya secara ilmiah dan para ahlinya itu memang seharusnya bersuara tentang kebenaran. Makanya betul statement dari Pak Kiai Haji Profesor Dr. Pak Said Akil Siroj gitu, bahwa ini sudah perkara ilmiah kebenaran itu. Jadi kita harus mengikuti metode ilmiah. Kalau sudah ditemukan ada gap, misalkan penelitiannya Kiai Imad dia terlepas dari peran dan sosoknya, dia kan menghasilkan karya ilmiah. Harusnya dilanjutkan lagi dengan bantahan ilmiah. Nah bantahan terhadap Kiai Imad itu bukan ilmiah, oral lagi gitu. Nah harusnya negara berada di sisi yang ilmiah. Jadi masalahnya isu ini muncul itu kan menjelang 2024. Yang di 2024 ini banyak sekali momentum pemilihan. Jadi pembiaran negara ini karena ini mengambil keuntungan dari Pilpres malah memperbesar kedudukan yang salah ini. Situasi karena diakui memang posisi Habaib ini memang memiliki massa yang sangat luar biasa. Nggak ada konser dimanapun yang bisa mengalahi konser Habaib sekarang di Indonesia. Konser. Ada problem terkait memang yang persoalannya di bawah ya, sudah mengakar ya kecintaan terhadap Habib. Nah ini yang agak susah di ini. Kalau di atasnya sebenarnya sudah pada bersuara, misalkan Anhar Gonggong ya. Ketika ditanya bahwa lambang Garuda menciptakan Habib, Anhar Gonggong sampaikan tidak, jangan mengklaim sesuatu untuk kepentingan kelompok sendiri kan gitu. Anhar Gonggong. Terus ada juga siapa tuh? DPR dari anggota DPR juga bersuara juga dari PDIP. Selain Irma Sulyani. Nah itu sudah bersuara juga. Di atas sudah inilah. Ya mungkin tadi secara institusi tidak cari aman lah pemerintah. Cuma memang yang paling di bawah kan gini persoalannya. Di bawah itu ya kan gesekan antara NU ya, Kiai pesantren dengan Habib. Nah persoalan di bawah ini bagaimana mengkondisikan orang yang memang di bawah itu sudah ibarat akar rumput itu sudah sudah satu lah dengan Habib. Ya ada konser ada sholawat ya orang NU juga yang datang. Kadang disandingkan antara penceramah ada Habib ada Kiai. Jadi secara kultural mereka udah terbentuk. Nah bagaimana pusat mengkondisikan sesuatu yang sudah secara kultural terbentuk gitu kecintaannya terhadap Habib. Iya misalkan yang saya contohkan sedikit hal semacam itu tuh bisa diminimalisir. Misalkan ketika Maulid Nabi gitu ya, adalah orang yang punya pengetahuan yang mumpuni tentang sejarah Nabi Muhammad misalkan. Nah itu harusnya dilakukan oleh pemerintah ketimbang mengundang Habaib yang dianggap keturunannya tetapi konten ceramahnya tidak edukatif, hanya ya saya cucunya gitu. Tapi persoalan gini, nanti ini dibilang masa nggak percaya sama cucu Nabi gitu. Cucunya sendiri. Kita kembali ke premis pertama, itu kan riset kan. Ya mbak. Sudah konflik ini kan tidak jadi masalah kalau selama cuma konflik oral ya. Konflik omong-omongan, konflik kepercayaan, kita kan sulit ya untuk merubah kepercayaan seorang untuk percaya si A ini keturunan siapa, kan sulit itu. Dia terlanjur cinta kok. Sulit itu kan konflik itu kan yang ini. Selama itu masih dalam proses itu dan ya kadar kebenaran, kebaikan itu kan semua orang standar ya. Masih dalam ranah itu tidak menyinggung dengan konflik yang lain, menurut saya sih nggak masalah ya. Dia mau ngaku Habib kayak mau ngaku malaikat nggak masalah kalau saya sih menurut saya. Tapi masalah itu udah terjadi. Masalahnya ya itu yang sekarang kenapa konflik ini menjadi konflik yang agak kasar gitu. Karena kalau kita boleh jujur menghabibkan benda-benda bersejarah
dan juga orang-orang atau pelaku sejarah itu sudah bukan lagi tadi hanya sekedar kesukaan masyarakat terhadap Habib, ini sudah mengganggu otoritas kebenaran. Nah, Itu iya. problemnya. Nah itu kan tadi yang kita kembali, kalau otoritas kebenaran ini dikonfirmasi oleh yang punya kewenangan pemerintah atau ahli sejarah clear, sebenarnya cerita-cerita rakyat doang yang tersebar. Cerita rakyat dan sebarkan itu kan kita tidak bisa menghalang-halangi selama cerita rakyat itu tidak saling mengganggu. Nah, Ini antar masalahnya ormas atau antar pribadi ini individu ini masalahnya kan juga manas-manisnya kacau ya bahasa kasarnya. ya, Banyak masalahnya beberapa Habib yang klaim-klaimnya galak itu- gitu. klaim-klaimnya itu yang berbahaya gitu kan. Kata orang Habib ini kan pengen mengkapitalisasi juga. Nah itu yang agak repot di situ memang mengkapitalisasi ya, emang ini ya ladang kan repot kita ladang. Menurut Roma Irama, beliau juga ditawari jadi Habib katanya. Iya. Setelah Kenyataannya beliau gitu. sangat kritis, mengkritisi. Saya yakin sih Ya. awalnya kiai-kiai juga bodo amat gitu, mau dia Habib mau enggak, saya yakin kayak gitu. Tapi memang menjelang kesini kok makin menjadi-jadi. Ya kalau para kiai tetap pakem ya, menghormati Habib itu keharusan lah Ya. beberapa ya. Cuman kan yang jadi masalah adalah sikap berlebihan para Habib ini, yang bahkan sikapnya pun Merendahkan kasar ya. pribumi lah bahasa iya kasarnya. iya Ini itulah yang jadi Masuk. problem gitu. merendahkan pribumi lah kan repot ya untuk ini. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang itu ibaratnya di grassroots itu sudah mulai dibangun kesadaran posisi Habib dengan kiai. Makanya sadar bahwasanya para Habib masuk ke grassroots, bahwa sekarang itu Kiai Imad sudah masuk ke masyarakat paling bawah. Kiai Abbas sudah kemana-mana. Kiai Abbas sudah kemana-mana. Bikin Masuk ke sel-sel NU, ke pengajian-pengajian. Kiai Abbas masuk di mana-mana. Kiai Imad sudah kemana-mana. Artinya ketika di grassroots itu masuklah Kiai Imad dengan Kiai Abbas, itu setidaknya di grassroots itu diberikan pencerahan. Sekarang fenomenanya seperti tapi itu rawan konflik. Betul, Iya, betul. Sangat rawan Itu konflik. justru mempertebal polarisasi. Sebenarnya yang paling efektif itu PBNU ya, yang punya instrumen sampai tingkat ranting. Itu harus punya instruksi yang jelas, instruksi sejarah begini, instruksi bagaimana posisi Habib dan Kiai sampai ke bawah. Masalahnya PBNU-nya sendiri Ya, itu masih gamal. Ya makanya itu, karena PBNU begitu, maka muncullah laskar-laskar. PBNU itu punya namanya Lapkesdam. Jadi riset ilmiahnya ada di Lapkesdam. Harusnya berperan ya. Harusnya. Sekarang itu saatnya berperan Lapkesdam. Meriset harusnya. Apa ya namanya? Ketuanya Kalau yang organisasi lembaga-lembaga apa istilahnya kebudayaan, lembaga pemikir-pemikir itu sudah mulai bersuara sih memang. Plus Bumi udah, Plus Bumi itu dalam rakornas Plus Bumi ya, rapat koordinator nasional itu bahas khusus soal fenomena Habib ini. Bagaimana mereka mengklaim sejarah dan lain, udah khusus ini. Cuma memang soal Lapkesdam ini memang nggak ada suaranya ya, karena ketuanya ini. Jangan-jangan ketuanya Habib juga itu, ketua Lapkesdam. Lagi memajukan sepak bola. Iya. Ya gimana ya, memang ini sebenarnya yang bisa menyelesaikan memang para Habib sendiri kok, dengan ikhlas mengatakan benar enggak ini. Kemarin kan pernyataan terakhir saya sih sempat lihat sekilas di podcastnya Roma Irama antara Kiai Imad dan ini Bang Haji ya. Terakhir kan ngomongin sebenarnya ini waktunya para Habib ini untuk istikharah, apakah mereka benar Habib atau tidak. Benar katanya istikharah juga ya. Iya, maksudnya dianya sendiri. Ini kan kalau tidak percaya dengan tesis saya, silakan dengan model ini zona yang lain, zona langit. Nah, kiai-kiai sepuh monggo istikharah. Benar enggak ini para Habib Bahlawi ini sampai ke nabi atau tidak? Itu kan cara yang tradisional yang inilah, yang cara langit lah. Nah, kalau kiai-kiai khos ini yang bersih bisa istikharah dan dapat jawaban bahwa ini iya atau tidak, ya nanti akan keluar jawabannya kan enak gitu. Iya. Begitupun para habaib yang dikatakan sangat dekat dengan Nabi karena cucunya Nabi, mereka juga bisa istikharah. Cross check, bener nggak istikharah mereka? Jawabnya
Ini saya sebenarnya kalau ini memang niatnya tidak mengkapitalisasi ini ya, apa namanya, Sosial lah gitu. apa namanya, gelar habaib ini, mereka mau istiqoroh gitu, istiqoroh tanpa inilah apa tes DNA nggak usah lah gitu. Ntar mereka akan dapat jawaban mereka apakah benar Masalahnya itu Nabi atau masalahnya tidak. istikharah itu cenderungnya bawa ke keinginan sendiri. Nah itu kan Yang ya. istikharah Kalau apa dari- aja. Persoalannya gini, kalau dari sikap-sikap Objektif. para habaib ini kan kita lihat kan statement-statementnya begitu klaim apa kasar dan lain-lain itu, ini menunjukkan ketidakhabibannya malahan kan gitu. Iya, itu bagi kita yang sadar. Masalahnya masyarakat bawah itu ya Kan bagi kita yang sadar. masyarakat bawah itu benar-benar sudah Itu Nah, kalau kita bandingkan dengan Asobiah kiai-kiai lah. kita NU misalkan, mereka cenderung ya waduknya masih ya. iya. Jadi menunjukkan kesombongannya masih tuh Habib. ini kan tidak sebagai ini yang seperti podcast kita yang belum nongol. Itu kan udah pernah kita jelaskan, kesombongan ini kan mengusir orang Yahudi keluar dari Madinah jika Nabi ini. Nah, ini diulangi lagi sama ini. Kalau benar itu kan, kalau menurut saya sih ya itu bebas lah, mau Habib mau enggak kan standar. Kalau memang bahasanya kasar, cenderung provokatif, Itu saya kira paling standar itu ya. cenderung provokatif kan jelas ya. Terus Ya, simbolik. mengada-ngada kayak gitu Kita itu lebih udah. suka sesuatu yang simbolik. Ya maupun itu pun Habib, sekalipun benar Habib, ya tidak layak juga kalau menurut saya. Walaupun benar itu Habib, tidak layak juga karena kita kan hidup bermasyarakat, bermanusia ya. Iya, bermasyarakat, bermanusia. Masa kan punya standar kebaikan sendiri-sendiri gitu. Bahkan ada cerita nih di Tareh nih, cerita Nabi nih. Tarik. Ada Guru tarik. Guru tarik. Honor. Tapi masih honor ya. Tahun kedua Hijriah dimulai pertama kali perang-perangan, apalagi mulai awal-awal perang ini. Tahun pertama kan, terus tahun kedua dimulai seru kan perangnya. Ada waktu perang apa ya, lupa saya dah. Nggak boleh lupa sebenarnya. Bicara honor Nggak gitu. boleh lupa. Nggak boleh Harus lupa ya. disebut. Perang tahun kedua Koinukok kalau nggak salah ada. Apa Yang yang meyakinkan dong ya Habib itu loh ngomongnya. iya, Yang saya kan meyakinkan. nggak bisa ini. Meskipun salah. Iya. Beliau tuh ini ketika ini ya Badar Kubro apa koin ini kayak. Pokoknya ketika ada pasukannya beliau ini baris, ada satu orang bernama Sawat, pasukan Muslim nih Sawat. Mungkin orangnya agak nyeleneh mungkin ya Sawat ini ya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraizah, perang Coba itu ini. Pokoknya itu ada barisan kayak gitu, Sawat namanya Sawat. Orangnya sawat. Sawat namanya. Keluar dari barisan, Nabi lagi ngecek barisan nih, dia keluar nggak baris, kencang kanan gerak gitu. Ya dia lebih jauh gitu kan. Iya. Nabi beliau bawa tongkat ya, tongkat komando. Lihat Sawat keluar barisan nggak rapi, dipukul Sawat. Pakai tongkat. Rapiin gitu, bahasa kasar ya, bahasanya pakai bahasa Arab lah ya. Rapiin, geser, geser. Dipukul perutnya Sawat. Sawat komplain sama Nabi. Ya Nabi, Anda kan diutus ke diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Saya kesakitan nih, saya nggak terima dipukul. Saya mau balas mukul. Jawaban Nabi nih, Nabi kan Nabi ya, bukan Habib loh ya, Nabi nih. Ini bukan Habib ya. Bukan Habib nih, Nabinya. Dibuka perut dia, dibuka perutnya. Silakan sahabat kalau mau mukul saya, silahkan. Saya persilahkan untuk memukul balas saya untuk sekelas pasukan kroco. Digituin Nabi, minta nggak terima ini. Akhirnya kan itu cuma isengnya Sawat. Akhirnya bukannya dipukul balas mukul, tapi ya malah dirangkul Nabinya. Iya, gitu loh. Nabi Muhammad itu bukan Habib ya. Ya Nabi kan. Di atasnya ini. Ini bukan Habib ini, Nabi ini. Nah, itu kan leluhurnya aja segitu ininya gitu, Ya. terhadap keadilan, Harusnya terhadap meneladani halus banget gitu dengan kelompoknya. Kenapa? para habaibnya gitu ya. Kadang kalau saya keinget gitu. Sedih ya. Sampean baca itu sedih nggak? Iya. Berbes milih gitu ya. Tawa-tawa. Nabi keturunan jenengan gitu. Ini masa keturunannya malah ngajakin tawuran terus kan? Iya. Nggak logis gitu. Nagih hutang, Teriak-teriak. parlente. Ini yang jadi masalah kan itu sebenarnya. Iya. Bukan masalah, kalau menurut saya ya bukan masalah dia klaim Habib. Kalau itu kan masalah sejarah, mungkin itu emang bisa dikapitalisasi, bisa digunakan jadi tempat ziarah, itu Tapi kita masalah lain lah. tetap ingin menghormati Habib kan kita. Iyalah. Iya tetap. Jelas.
Tapi soal kebenaran yang harus Ya bagi orang-orang seperti kita yang kemungkinan masuk surganya minim, otomatis kan jalur yang satu-satunya yang paling gampang kan syafaat Nabi. syafaat Nabi bukan syafaat Habib kan? Iya, syafaat Nabi. Nah, Kita Nabi. mengetuknya karena kita nggak pernah ketemu Nabi, Iya. ya lewatnya habaib. Iya. Kayak Titip dong gitu. Ceramah Habib itu Iya kayak loh, gitu. Iya. Saya mau contoh deh, ada teman saya cerita lagi ziarah berdua. Terus dia lagi berdoa, tiba-tiba ada sosok Habib lewat. Terus karena teman saya ini yang berdua tidak cium tangan, itu disodorin tangannya katanya. Oh. Suruh cium gitu. Biar masuk surga. Nah, maksudnya kalau teman saya menolak, itu kira-kira dosa nggak sih? Oh ya. Oh enggak, Pak. Enggak. Enggak. Gimana Pak Kiai? Enggak, kalau dosa kan Dia menolak tangannya. takarannya Habib. jelas. Itu karena mohon maaf, itu karena mereka menganggap dirinya itu Lebay lah. lebay lah bahasanya, menganggapnya lebih mulia. Itu sebenarnya kebaikan-kebaikan dari Rasulullah kita udah bisa cerna semua orang Mungkin Nabi Muhammad pesantren. marah nggak sih kita begitu? Kita nggak mau salaman sama Habib. Justru mungkin Nabi Muhammad marahnya sama ini, Sama Habibnya. sama keturunannya. sama Itu pun keturunannya kalau emang memang keturunannya iya. ya. Kalau bukan lebih marah lagi. Jadi tuh. perang Badar, Pak. Perang badan. Iya. Artinya kita kan ada doktrin menghormati Habib, itu doktrin dalam Islam ya untuk menghormati. Masalahnya ini kan kalau misalkan ternyata mereka yang mengklaim Habib itu bukan Habib, itu kan berarti sudah melakukan kebohongan atas nama Nabi itu. Kan hadisnya jelas ya, Kiai. Iya, Barang siapa siapkan aja itu. Siapin udah menyiapkan diri untuk di Fa'aliyat neraka. Soal nasab, Maka bahwa dahulu maq'adahu minan nar gitu ya. soal nasab kan? Iya, ya apapun sebenarnya, pernyataan Iya. apapun yang mengatasnamakan Nabi, toh itu tidak benar. Itu Enggak, soal nasab itu kan juga jelas waktu pembatalan nasab Nabi Muhammad, siapa itu yang anaknya Nabi Zaid bin Muhammad Hmm. ketika menikahi istrinya Zainab, itu kan pembatalan nasab. Nasab. Dulu kan orang Arab biasa menasabkan anak angkat terus ketika Oh. Iya, iya, iya. kan itu ceritanya itu kan benar-benar haram, itu haram, bener haramnya sudah beneran. Makanya Nabi terus memutuskan Zaid, yang ini Zaid bin Muhammad kan awalnya menikahi Zainab, terus Zainabnya akhirnya dinikahin sama Nabi. Mhm. Ya kembali lagi tadi ya bahwa polarisasi yang sudah sedemikian rupa di grassroots itu harusnya sudah segeralah PBNU menyatakan sikap yang tegas gitu loh ya. kasihan kayak Iya, kayak jangan NU dibiarkan diinjek. ini semakin liar gitu. Saya ada contoh sejarah, misalkan di zamannya Gus Dur, ketika itu Menteri Agama kan kita anggap tidak menghormati habaib ya, di zamannya Orde Baru. Ya. Zamannya Pak Harto. Gus Dur yang bela. Nah, Gus Dur yang ngebela representasi NU. Nah, sejak saat itu kan peristiwa ini terus diceritakan ulang ya, bagaimana NU menghormati habaib. Bagaimana kalau kita ambil contoh peristiwa sejarah itu sebagai cara yang paling seimbang menghormati Habib. Jadi kita tetap menghormati Habib, Ya, tapi negara nggak usah. Gitu. Hmm. Artinya negara dengan tidak ikut campur, tidak mengambil keuntungan, justru posisi Habib ini keluar dari perdebatan sosial, perdebatan politik, dan seperti yang sekarang gitu. Jangan-jangan kuncinya di negara. Negara ini harus harus punya posisi yang menghormati Habib sesuai porsinya lah kira-kira gitu. Dengan demikian warga NU misalkan secara khusus itu menghormati habaib, itu tidak akan ada konflik sosial lagi karena tidak ada lagi hubungan yang terlalu erat antara negara dan habaib, yang justru menurut saya bukan hanya, artinya situasi ini tuh bukan hanya menambah orang makin cinta sama habaib, tapi yang tidak suka terhadap habaib juga ini bertambah juga kan. Iya. Makin bertambah tidak sukanya gitu. Situasi ini tuh situasi yang sangat jelek menurut saya. Iya. Karena ada juga orang-orang yang ingin menghormati secara wajar gitu loh. iya ada banyak. Iya, dan ini yang saya kira masyarakat lah yang paling dirugikan gitu. Sebenarnya kan kalau orang-orang yang menghormati secara wajar kan kita banyak ya, Habib Quraisy apa Habib ini. Kan kita nggak peduli ya gelar Habibnya beliau, kan nggak peduli ya, kita emang menghormati sosok dan ilmunya beliau. tafsirnya. Kalimatnya Iya. dan seterusnya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Ya kalau negara tidak ikut campur, saya yakin ini konflik ini yang membuat juga negara kok. Ada. Seyakin itu ya. Yakin lah. Kenapa? Nah, Ya, karena membiarkan konflik. membiarkan konflik, minimal membiarkan konflik lah. Karena negara Karena itu kan punya berapa aspek. Dia punya alat, dia punya aparatus, Ya. dia punya kekuasaan, dan dia punya
cuan ya, punya apa ya, dana. Ingat nggak yang kasus dulu NII di itu yang apa, Yang di mana? Panji Gumilang dan lain-lain Oh, itu? iya, Pak. Itu kan cerita-ceritanya kan memang dibiayai negara ya untuk mengontrol dan lain-lain lah. Ada Mirip peran lah. negara lah ya. Ada peran negara mirip lah untuk kayak gini. Ini Ya. jangan-jangan juga seperti itu. Ya bisa jadi gini, ya bisa jadi memang konflik ini tercipta ya begitu aja apa secara normal ya. Negara sebenarnya biasanya kan dia menciptakan konflik ya untuk mengamankan situasi, Mengalihkan untuk isu. mengalihkan isu dan lain-lain. Ya dengan pembiaran seperti ini sebenarnya negara kan nggak usah capek-capek gitu, Iya. nggak usah capek-capek, masyarakat udah konflik udah. Jadi fokus ke situ, nggak usah capek-capek nyiptain isu lagi deh. Ya, ya jelas ini. Jadi ala kulihal gimana ini? Ala kulihal gimana? Ya Ala kulihal. harusnya NU yang ibaratnya di grassroots yang Iya. yang berkonflik kan ya buat NU kan, Iya, kayak warga NU NU. dengan Habib dan Muhyiddin ini. Ya emang warga NU yang menghormati Habib gitu ya. Betul. Jadi Termasuk kayak NU digebukin gitu ya, NU harusnya ambil sikap yang tegas. Jangan hanya apa cari aman. dari aman atau NU Cikarang aja atau Banser Cikarang. Banser harusnya mengerahkan pasukannya ribuan kayak apa ya, Iya. untuk menunjukkan bahwa ya kita penjaga kiai gitu kan gitu. Kalau Jangan kemarin kiai. demonstrasi di depan PBNU aja langsung Langsung ada dikerahkan apel gitu. ya. Apalagi Iya. ini yang Terus sudah sama fisik. NU ya. Apalagi Sama sama NU yang fisik demo. gitu ya. Iya. Ya kalau pembiaran negara emang ini pembiaran. Kalau Habib juga kita dibiarkan dengan konteks ya. Habib itu memang kerjanya konser saja, aman kok. Kalau biar konser saja. Konser saja ya, tanpa Masalahnya menyampuri yang lain ya. Karena Nah. memang kalau di bawah pengajian Habib itu sangat diminati sama orang karena Iya. hiburan murah, nggak mungkin orang kampung dugem itu nggak mungkin. Iya, masalahnya Dan ada hiburan. religiusnya. Dan ada religiusnya, Religius. sholawatan ya masih mending dibanding yang lain. Kalau memang konsennya para Habib tuh terlepas dia Habib benar atau Habib palsu, apa Habib baru, apa Habib lama, Iya, tapi cuma itu dan menyampaikan kebaikan, clear kok. clear. Nggak usah bawa-bawa ke politik, tidak usah bawa-bawa ke kebijakan, nggak usah bawa-bawa menyinggung A, B, C tentang Iya, organisasi lain, clear itu nggak masalah itu. Masalahnya orang kalau sudah punya pengikut banyak tuh ya Nah itu masalah kalau udah Itulah. jadi pengikut banyak, Dia itu kan merasa Power. punya otoritas, bisa dikapitalisasi. kapitalisasi Di- dan seterusnya. Padahal dia nggak punya Pemilu. Dia tahu ini. harus tahu batas lah ya. nggak punya referensi soal pengetahuan apa Iya. dari ya oral itu tadi. Ini yang Dipercaya. merepotkan itu. Dan masyarakatnya Berarti langsung sebenarnya percaya. kembali persoalan ini kan yang memunculkan pertama sebenarnya kan bukan Kiai Imad ya. Artinya klaim-klaim soal sejarah itu sebelum Kiai Imad jadi Iya, Ada, iya, sudah lama ada. berlangsung. udah lama soal klaim apa sikap Habib seperti Justru itu. kayak Imad itu pengen menyikapi Nah, klaim-klaim yang selama itu kemudian terjadi. Kiai Imad muncul lah itu lewat tesisnya. Terus Habib bersikap lagi. Muncullah sekarang konflik-konflik dan lain-lain. Sebenarnya ini kan faktor utamanya sebenarnya Habib sendiri sebenarnya. Ya. Kalau Habib mampu bersikap dewasa misalkan tahu ya, batasannya. tahu batasannya. Ya itu maksudnya dia yang bisa mengendalikan masa di bawah nih. Yang ramai masa konflik di bawah kan terutama Nggak mobil-mobil masalah. ini. Iya. Oh, kalau kayak Habib Syekh yang pengikutnya segitu banyak bagus kok. Kalau kan beliau cuma konser doang, sholawatan ini. Ceramahnya juga Fadul Amal. Iya, gitu itu ya. bagus. Habib Jafar gitu. Habib terus Zainal Abidin apa Syekh Kermania itu juga bagus. Ini kita inilah apa melepaskan lah itu sanatnya dari mana, Habibnya dari mana, tapi secara konten pengajiannya, konten Isi. dakwahnya masuk gitu. Masalahnya kayak gitu. Habib Ja'far kayak gitu itu secara konten dakwahnya masuk, tidak neko-neko. Yang jadi masalah kan yang suka teriak-teriak doang ini loh. Itu Nggak ada dia. kontennya apa-apa. Ya tadi kan memang normal-normal aja kayak misalkan Habib setiap Habib di daerah ada sholawat, terus yang ceramahnya Kiai NU karena memang punya otoritas keilmuan Islam kan NU lah dibandingkan Habib gitu. Habib bagian sholawat, keilmuannya bagian Kiai NU. Udah berjalan normal kan. Kemudian muncullah klaim-klaim sejarah, terus ada tesis Kiai Imad. Nah, sikap harusnya Habib sebagai yang mengaku keturunan Nabi
harus apa istilahnya, menunjukkan kedewasaannya, kehabibannya gitu. Nah, Habib cinta kan, menunjukkan kecintaannya. Ya hadapi persoalan dengan cinta nih, gitu. Kira-kira itu. Karena sudah pembahasan sudah bukan cinta sih masalahnya. Iya, fanatisme muncul. Fanatisme. Repot ya. Apalagi Jadi egonya merasa sebagai cucu Nabi itu. apalagi Nggak bisa mengaku digeser cucu itu. Nabi, tapi mohon maaf, mulutnya mulut ragunan gitu. Aduh, iya juga sih. Ngaku habaib, kita kan ibaratnya begini, kalau dari Rasulullah itu yu'khadhu kulluhu, ambil semuanya. Tapi kalau dari bukan Rasulullah, walaupun cucunya, kalau buruk yu'khadhu wa yutrah, bisa diambil, bisa dibuang. Ini kadang mereka mengaku saya ada darah Nabi, tapi akhlaknya kan astagfirullahaladzim. Muncul kata-kata hewan ragunan keluar gitu loh. Jadi di lain pihak dia mengaku cucu Nabi, tapi di lain pihak dari akhlaknya itu tidak ada cerminan sama sekali Justru gitu loh. sebenarnya mencemarkan nama baik Nabi. Oh, justru mencemarkan. Itu loh. Di kasus Cikarang aja ada nggak Habib statement atau Robito Halawiyah gitu apa gitu? Minta maaf atau Minta apa? maaf, Enggak sudah ada, enggak ada. izin. Memang dibiarkan itu. Jangankan begitu, mohon maaf, bacaan wiridannya aja itu sangat mengkultuskan habaibnya, nggak ada untuk ke Syekh Abdul. Kita kan ada wirid auradan yang ke Syekh Abdul Qadir Jilani, para wali kita sebutin semuanya. Iya. Dari wiridannya saja itu sangat mengkultuskan sekali. Gitu. Ya, harusnya ya udahlah, masing-masing kiai ya tetap ada porsi ya kekiaiannya, habaib juga ya silahkan gitu ya. Cuman masing-masing tahu batas, jangan sampai ada klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau kemudian habaib ini dibiarkan terus mengklaim-klaim, akhirnya mereka juga semakin merasa punya otoritas dan masyarakat justru semakin yakin kepada habaib gitu, yang sebenarnya mereka tidak punya otoritas sama sekali gitu. Ini yang membuat polarisasi semakin mengeras di grassroots ini ya. Jadi kalangan bawah memang kalau Ya, waktunya para habaib tunjukkan bahwa anda Dewasa ini gitu ya. cucu Nabi gitu. Habib itu berarti Cinta. mencintai dan layak dicintai. Nah, layak dicintai. Layak dicintai. Dengan akhlakul karimahnya. Iya jelas, uswatun hasanah. Uswatun seperti- hasanah. Seperti datu jenengan-jenengan itulah. Iya.